tidak apa yang terjadi pada adik tadi? Benar sekali, adik tadi mengalami gangguan TBC atau tuberkulosis. Kalian pasti penasaran kan, apa itu TBC atau tuberkulosis? Mari kita bahas. TBC atau tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini sering menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyerang bagian tubuh lain seperti kelenjar getah bening, tulang, otak, dan saluran pencernaan. TBC menular lewat udara. Misalnya saat orang yang sakit TBC bersin, batuk atau berbicara dan mengeluarkan percikan air liur yang disebut dengan droplet yang mengandung dengan bakteri. Tetapi tenang, TBC tidak menular lewat sentuhan, makanan, atau berbagi alat makan. Gejalanya apa aja sih TBC itu? Yang pertama, batuk lebih dari 2 minggu, bisa batuk kering atau berdahak, lalu demam ringan yang tidak kunjung hilang, terutama di sore dan malam hari, berkeringat di malam hari meskipun cuaca tidak terlalu panas, berat badan tidak naik-naik dan bahkan cenderung lebih turun, nafsu makan menurun, anak terlihat lemas dan kurang aktif, lalu terdapat benjolan di leher. Bisa jadi karena pembengkakan kelenjar getah bening. Pada kondisi yang lebih serius, bisa muncul sesak nafas, nyeri dada, bahkan kejang. Jika infeksi menyebar ke otak atau organ yang lain, TBC salah satunya dengan menggunakan etika batuk yang benar. Yang pertama, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, pakai tisu atau lengan tangan bagian dalam. Langsung buang tisu ke tempat sampah yang tertutup. Cuci tangan menggunakan sabun setelah batuk atau bersih, supaya kuman tidak menyebar. Cara yang selanjutnya untuk pencegahan TBC adalah dengan memperhatikan ventilasi dan pencahayaan rumah. Buat ventilasi silang, yaitu bukaan dari 2 sisi agar udara lebih segar dan dapat masuk, serta udara kotor akan keluar. Lalu biarkan sinar matahari masuk ke dalam rumah. Karena cahaya matahari atau yang kita sebut itu sebagai sinar UV bisa membantu membunuh kuman TBC. Hindari ruangan lembab dan pengap karena kondisi ini bisa jadi tempat favorit kuman. Cara pencegahan TBC selanjutnya adalah membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun terutama sebelum makan dan setelah dari toilet. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang agar daya tahan tubuh tetap kuat. Cukup istirahat dan jaga kebersihan lingkungan supaya tubuh lebih segar, lebih bugar, dan rumah tetap sehat. Jangan merokok di dalam rumah atau dekat anak, karena asap rokok bisa melemahkan daya tahan tubuh dan membahayakan pernafasan. Cara pencegahan TBC yang selanjutnya adalah dengan melaksanakan imunisasi BCG, yang mana imunisasi ini diberikan pada bayi dengan usia 0-2 bulan. BCG tidak mencegah infeksi TBC sepenuhnya, tetapi sangat membantu mencegah TBC berat seperti TBC di otak dan tulang. Untuk pengobatannya yaitu dengan DOTS. Mari kita bahas. Bagaimana sih dengan pengobatannya? Untuk pengobatan TBC sendiri dengan menggunakan DOTS. DOTS itu adalah metode pengobatan TBC yang diawasi langsung oleh petugas kesehatan atau kader yang bertujuan supaya pasien benar-benar minum obat setiap hari dan tidak putus di tengah jalan. Untuk lama pengobatan TBC itu sekitar 6 bulan. Untuk TBC yang sensitif terhadap obat, pengobatannya berlangsung selama 6 bulan dengan 2 tahap. Yang pertama, fase intensif 2 bulan pertama dengan meminum 4 jenis obat, dan yang kedua adalah fase lanjutan 4 bulan berikutnya dengan meminum obat 2 jenis obat. Sih kita harus taat minum obat bila kita terjangkit TBC? Kalau putus obat, bakteri bisa jadi kebal atau yang kita sebut sebagai resisten.
dan TBC makin sulit disembuhkan. Orang tua dan keluarga perlu mendampingi dan menyemangati anak-anak agar rutin minum obat. Untuk pengobatan ini gratis ya teman-teman di puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan pemerintah. Jadi, manfaatkan sebaik mungkin.